Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Baik, pembahasan terakhir MK hukum bisnis adalah yaitu hukum bisnis Islam. Dalam perspektif Islam, hukum bisnis adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan aktivitas bisnis yang didasarkan kepada syariat Islam. Dalam konteks di Indonesia, maka ia juga mencakup seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan lembaga resmi lainnya dalam ruang lingkup bisnis Islam. Karakteristik hukum bisnis Islam mencakup di dalamnya yang memadukan prinsip bisnis dan moral sekaligus, sehingga bukan hanya aturan untuk mendapatkan keuntungan saja, tetapi kepuasan, suka sama suka, tanpa adanya pihak yang dirugikan dalam pelaksanaannya. Terdapat 5 kemaslahatan yang bisa didapat dari hukum bisnis syariah ini. Yang pertama yaitu menjaga agama. Maksudnya yaitu dengan kita menjalankan kegiatan bisnis yang menggunakan prinsip keislaman, maka di situ juga kita secara tidak langsung menjaga keeksistensian ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Memelihara jiwa adalah mempertahankan hidup, seperti memenuhi kebutuhan makan dan lain sebagainya. Dengan cara yaitu kita harus menempuh jalan yang benar atau mencari rezeki yang halal yang sudah diatur dalam Al-Quran, seperti perniagaan dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga keturunan. Memenuhi kebutuhan dengan jalan yang halal bukan saja untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga. Aturan bisnis dalam Islam itu menuntut kita untuk senantiasa berada di jalan Allah. Dengan kita memberikan sebuah nafkah yang halal kepada anak keturunan kita, itu akan menjaga pola mereka juga untuk mencari sesuatu yang halal. Karena itu, maka kembali lagi, eksistensi agama akan terjaga pula. Berikutnya yaitu menjaga akal. Menempuh sesuatu yang berdasarkan syariat itu akan senantiasa menjaga batin dan juga akal kita. Begitu pula dalam berbisnis. Kemudian yang terakhir yaitu menjaga harta. Harta yang ditempuh dengan cara yang benar akan senantiasa berkah. Selain cara mendapatkannya, dalam menggunakan harta juga harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan begitu akan melindungi harta kita, seperti kita terhindar dari judi, riba, dan lain sebagainya. A few moments later. Setelah melaksanakan perkuliahan selama 1 semester ini, saya mendapatkan pesan dan kesan di mata kuliah hukum bisnis ini. Yang pertama itu yaitu kesan. Kesan yang pertama adalah setiap pelajaran hukum bisnis ini saya merasa tertekan gitu ya, dengan adanya aturan-aturan dan juga tuntutan-tuntutan. Namun di sisi lain, tuntutan-tuntutan dan aturan tersebut adalah sebagai metode ibu untuk memberikan pelajaran kepada kita untuk selalu senantiasa tertib dan juga mentaati semua peraturan-peraturan. Dan juga saya paling takut adalah itu ditatap oleh ibu, karena takut ditanya gitu, takut ditanya dan saya tidak bisa menjawabnya, jadi saya takut gitu. Untuk pesannya, tetap memberikan yang terbaik untuk kami, tetap memberikan motivasi-motivasi untuk membangun semangat kami dalam belajar. Dan pesan untuk teman-teman dan saya sekalian yaitu tetap semangat karena masih panjang.